Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mari di kesempatan ini kita lanjutkan kajian tafsir, melanjutkan kajian yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu sami'un wasi'un alim. Asyaitan utai setan ya'idukum janji sapa setan ing sira al faqra ing fakir, ing kemelaratan. Yuqawifukum tegese meten-metene setan sira bikan fakir miskin marat in tasaddaqtum lamun sedekah lamun infak sira fatamasaku mongko ngeker sapa sira. Jadi setan yang makhluk yang diciptakan Allah memang ya tugasnya ya menyesatkan manusia, ya akan manusia berbuat melanggar apa yang diwajibkan Allah, yang diwajibkan tidak dilaksanakan, tidak dijalankan, dan ini haram dilaksanakan. Maka janji setan asyaitan yaitu mufaqra yukhawwifukum bi intasabtum patam saku. Jadi karena ya memang apa ya, kalau orang infak, orang sedekah itu secara lahiriah memang ya mau tidak mau ya hartanya berkurang. Ini kalau yang kita alami ya, misalkan punya uang 1 juta di sedekah 100.000 ya tinggal 900.000, maka kita mungkin dengan itu kita kadang-kadang malas ya, banyak pertimbangan dan perhitungan kalau ingin sedekah, karena ya yang kita rasakan kan harta kita berkurang. Wa ya'murukum lan perintah sapa setan ing sira bil fahsya'i kan penghayola al bukhla waman al bukhli waman izakat. Al bukhli dedil medit waman izakat nyegah zakat. Jadi seandainya kita terpaksa mungkin tidak ikhlas riya atau mungkin sungkan dengan orang lain, mungkin yang kita berikan itu tidak layak mungkin barangkali, atau mungkin dengan apa yang kita miliki jauh sedikit sekali, tapi ya kalau masih layak kan, kalau masih sedikit ya lumayan, tapi kan kategorinya mungkin bakil ya dit. Dan setan itu di sini memerintah kita berfaksa di sini karena kita di sini menjelaskan tentang sedekah, maka ditafsiri bukhal, itu orang yang dit, orang yang tidak mudah untuk memberikan hartanya kepada orang lain. Ya memang faksa artinya banyak, jelek banyak, tapi sini karena menjelaskan tentang sedekah zakat, maka diartikan ya tidak memberikan hartanya kepada yang lain. Wallahu ta'ala yaitu janji ansra ala infak maghfiratan ing pengapuran minhu saking Gusti Allah li dunubikum man berapa dosa sira. Jadi kalau Allah janjinya itu dengan sedekah, dengan infak, dosa yang pernah kita jalankan, pernah kita laksanakan, pernah kita lakukan kan diampuni Allah, karena setiap manusia kan tidak pernah tidak berdosa ya, kecuali kalau Nabi Rasul itu kan maksum ya. Kalau manusia selain itu ya pasti walaupun sedikit mungkin barangkali ya. Kalau manusia biasa ya mungkin ya banyak ya, kecuali kalau sekarang di era sekarang kategori manusia itu orang baik dalam arti orang aulia wali ya, walaupun
mungkin ada yang tidak begitu percaya dengan keberadaan aulia barangkali, ada yang mungkin seseorang atau kelompok ya tidak ada masalah kan. Wafat lan anuka rizqan khulfan minhu, wafat anuka rizqan tegese iki khulfan dadi ngani minhu saking Allah atau mungkin anugerah dalam arti kalau setelah kita sedekah, kita zakat, kita infak dari rezeki kita atau mungkin rezeki kita diganti. Ya diganti tidak mungkin harus persis ya. Kita sedekah 1 juta kembali 1 juta, 100.000 kembali 100.000, tidak ya. Mungkin kita ini sehat, hidupnya sehat, tidak begitu punya masalah yang berat, itu kan termasuk anugerah dari Allah. Karena ya tidak menjamin orang yang hartanya banyak itu sehat-sehat selalu dan hatinya bahagia selalu, kan tidak begitu. Wallahu ta'ala wasi'un, zat kang jembar apa fadluhu anugerah Allah alimun tur mudan ini bil mufikan wong kang arep apa. Jadi Allah itu anugerahnya, pemberiannya sangat luas, tidak ada batas terhadap siapapun yang dikehendaki. Dapat banyak, dapat anugerah banyak, dapat anugerah sedikit, ya sesuai dengan keinginan Allah. Kita tidak bisa memaksa. Yang kita lakukan hanya meminta, tapi dapatnya sesuai dengan ya yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita jangan ada orang dapat banyak kita dapat sedikit kita iri antara saya Allah. Ada orang jadi ini kita tidak dapat, walaupun usahanya sama barangkali menurut kita, tapi menurut Allah kan mungkin beda. Karena setiap apa yang kita dapatkan juga ujian. Ada ujian itu yang sifatnya enak, nikmat, kita kerja dapat banyak. Ada yang ditipu orang. Semua itu kan kalau dapat banyak berarti itu berupa nikmat. Kalau mungkin rugi itu ya ujian tapi yang tidak enak ya. Maka ada ujian berupa belai, ada yang berupa kenikmatan. Semua itu ujian. Kita sekolah lancar, dapat nilai baik. Ada yang tidak lulus barangkali dengan begitu ya. Semua ujian, tidak ada yang tidak ujian. Yu'ti barang Allah matanya ing ilmu nafi' ai ilmu nafi'ah al-mu'addi akan makaake apa ya amanah. Jadi Allah juga memberikan ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan terhadap perbuatan. Dari dalam arti kita setelah ditunjukkan mungkin oleh guru, oleh teman, kemudian kita bergegas untuk mengamalkan yang baik, itu kan termasuk yu'til hikmata. Karena tidak semua orang setelah ditunjukkan itu mau menjalankan, bahkan mungkin setelah ditunjukkan malah sewot, malah menyalahkan orang menunjukkan. Jadi itu kan kita harus kita hargai, kita berterima kasih. Itu sejatinya gitu, diberikan oleh Allah hidayah, hikmah ya. Man yu'til hikman wong ya saukang karo sapa man. Waman uta wong yutakan den paring sapa man al hikmah ilmu nafi' hikmah fa utia mongko den paring sapa man ing kebaikan kaseneng akeh lima sirika dadi man ila sapi maring beja albate kang bangsa selawat. Jadi kalau orang sudah diberikan ilmu nafi', ilmu manfaat, diberikan pengertian, penjelasan, mau menjalankan yang baik, tidak malah menyalahkan yang memberikan penjelasan, orang itu termasuk fautiah yang kasiro. Jadi dia itu termasuk manusia yang memang diberikan kebaikan yang banyak. Karena apa ya, orang itu akan kembali, akan menuju saadah, kebaikan, kesejahteraan yang abadiah. Abadiah dalam arti saat meninggal dunia dan di akhirat pun ya akan mendapatkan tempat yang layak, tempat yang secara umum diinginkan oleh manusia, tempat yang banyak kenikmatan, bukan tempat yang banyak siksaan. Amayadakaru
wa ma yadzakaru ma'ola wa ma yadzakaru lan orang ngalap itu fihi wa ma yadzakaru lan orang ngalap tutur ya fi indal madza iku indal dak yang dakaru itu komentar fil asal indal asal bidal yata itu tidak atau yata dakaru tidak akan mendapatkan menginginkan mauidhah nasihat illa ula kejaba sapa ila kejaba pira-pira wong kang duweni akal sampai jadi orang yang akan mudah menerima mauidhah, menerima saran, menerima nasihat dari orang lain itu tidak mudah ya, apalagi yang dalam keadaan marah. Kecuali orang-orang yang punya akal sempurna ya, dalam arti ya yang orang yang mau memikirkan, merenungkan apa yang dikatakan teman itu memang baik, tidak egois. Kadang-kadang kalau orang itu ilmunya banyak diberitahu orang yang dia dalam hati belum tahu itu kadang-kadang kan malah meremehkan orang yang memberikan benar. Ayat ashabul ukut ketolong kampungnya kalau maksudnya angka yang sempurna tadi. Sempurna dalam arti mudah menerima nasihat dari orang lain. Wa para afaktum kan takut nafaqat emah min nafaqat nafaqat saking nafaqat. Apa yang diberikan oleh seseorang, jadi segala sesuatu diberikan oleh seseorang atau yang kamu berikan berupa nafkah, sedekah, atau itu nekani memberikan yang zakatnya atau sedekatin, baik itu yang wajib berupa zakat maupun yang sunnah, yaitu sedekah, awanadatu menadar yang apa ya? Yang dia mewajibkan dirinya untuk melakukan di kemudian hari. Nadar kan gitu, nadrin saya nadar bahwa faitum moko nekani seperti iklan nadar. Jadi apa yang disedekahkan, dinafkahkan oleh seseorang atau dinadarkan, di sini disebutkan mukhatabnya, apa yang kamu nadarkan, apa yang kamu infakkan, fawaitum maka ya dilaksanakan ya. Jadi apa yang ingin diinfakkan atau dinadarkan kemudian dilaksanakan, fa innallaha ya'lam, maka apa yang dia laksanakan, apa yang dia inginkan di kemudian misalkan saya kalau dapat begini nanti saya akan begini, fa innallaha maka Allah mengerti, fa yujazikum maka Allah membalas ing sira alaihi ing atase infak maupun nadar yang dilaksanakan. Wa ma lidzalim ora ana iku kedhe wong zalim bima isakat wan nadri ya au biwat il infak fi ghairi mahali bima asla. Ora ana iku kedhe wong zalim kelawan nyegah zakat. Nek wong zalim kan nyegah zakat. Awin nanti udah nadar nyegah zakat nyegah au biwat il infak fi ghairi, atau mungkin juga sudah infak tapi fi ghairi mahali. Ini juga jadi masalah ya. Karena infak ada aturan, misalkan yang diberi infak itu malah orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang ini kita memberikan orang kita suruh membunuh orang, itu kan juga tidak boleh ya. Namanya juga infak memberi, tapi kan fi ghairi mahali mimma aslah, nanti melanggar aturan Allah. Kadang-kadang juga ada yang begitu, kita memberikan sedekah infak orang suruh membunuh orang atau suruh mencuri orang dan sebagainya. Min ansor ramai dolimin, orang yang semacam itu tidak ada yang menolong, dalam arti menolong menuju kebaikan, apalagi kalau sudah dicatat kejelekan dosa di akhirat tidak ada yang menolong, karena satu-satunya Allah dan orang-orang yang mendapatkan kehendak oleh untuk bisa menolong. Mani ina tegesnya lahu maring minadawi sisane Allah.
Jadi terutama dia akan nanti dia ada orang yang menolong. Tidak ada orang yang bisa menyegah siksanya Allah. Intubtu lamun tenan sapa sira tudriman as-sadaqat intro sadaqat an-nafilah sing nafil. Jadi sedekah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Apabila kita menjelaskan, menampakkan sedekah infak ya. Di sini di tafsir sunnah fani imma mongko iku sak bagus biji utawi sedekah ai nikmah iku bagus apa sih ibda'uha taimatat. Jadi walaupun itu ditampakkan itu juga baik ya. Tidak ada yang jelek. Kenapa? Ini kan setelah ditampakkan untuk mengurangi hal-hal yang diberi ini supaya tidak dimanipulasi ya. Ada segi positifnya walaupun ya ada segini. Ini dibahas segi positifnya yang diberi supaya tidak memanipulasi data dari pemberian tadi. Wa in tufu lawan nyamara ke sapa sira ing sedekah tasruh ategene sira. Tusiru hati kenyaman sapa sira ing sedekah wa tuha lan awe sira sedekah alfa berakhir fa khairun maka utai nyamarake ifa iku kan wong sira. Jadi merahasiakan juga baik. Yang penting sama-sama memberikan. Yang tidak baik ya tidak memberi atau yang baik tadi. Tapi memang dirahasiakan itu juga ada maksud supaya orang yang memberikan terutama kalau yang sunnah ya kadang-kadang kalau sering ditampakkan malah dikhawatirkan yang memberikan itu malah sombong ya. Minta saking mertelake sedekah wa itaiha al-afniya daripada menjelaskan sedekah wa itaiha memberikan sedekah alina berapa orang yang sudah kaya ya. Jadi itulah menyamarkan yang baik daripada menampakkan, daripada memberikan sedekah kepada orang yang kaya. Karena orang yang kaya sebenarnya kan sudah tidak begitu perlu bantuan ya pada orang-orang yang memberikan bantuan. Amma sedaqatul fati kalau ini sudah jelas sedekah fatu fal afdal idara. Yang jelas kalau fatu sebaiknya dijelaskan karena ya fardu kan enggak masalah ya seperti sholat ya. Liyo ketatabi ya harapan supaya diikuti orang. Wali alidam supaya tidak diduga negatif dalam hati orang yang sudah melaksanakan zakat jangan-jangan nanti ada yang sentimen dikatakan belum melakukan zakat kan gitu ya. Wa ita'wa al-fuqara muta'ayyinun muta'ayyan di memberikan kepada orang fakir itu sudah tertentu ya. Tidak boleh ya diberikan tidak orang fakir tidak diberi ya, karena orang yang butuh. Wa yakafiru angkum dan ngilang lebur ya. Wa yakafiru ba'i wan nuni ada anu kafir wa kafir. Kalau wayu kafiru berarti ini kan bagian dari jelasnya. Wayu kafiru berarti ngilang Allah. Walau nun kafiru berarti ngilang ke insun. Sama-sama Allah. Majzuman bil ati. Ini karena atap ya. Wa intufuha tadi. Alama khali fawa. Fawa khalakum. Jadi fawa itu kan juga ada di situ ya. Atap wa intufuha jawab bahwa karma ini atap dari jawabnya in ya. Wa marfu'an alis ada yang dibaca wayu kafiro. Kalau kafiro ini berarti istisnaf. Jadi mulai pembicaraan tidak dihubungkan dengannya. Wayu kafiru angkum mimba di sayati kondak. Sedekah juga menghilangkan, melebur, mensucikan ya sebagian kejelekan dosa-dosa sira. Wallahu
bima kan tak malu nang amal seperti iku khabir waspada alimun bibanya kadhahir. Jadi Allah itu mengetahui segala yang samar sebagaimana. Jadi kalau kita kan yang tidak tampak tidak tahu. Allah baik yang tampak maunya yang tidak tampak seperti jelas yang tampak. Namanya Allah yang la yaf'ali syai'un, tidak akan rahasia bagi Allah segala sesuatu. Wala mana semuanya karena minatasudki melakukan sedekah al musyrikin. Jadi ini kan Rasulullah nyegah memberikan terhadap orang-orang musyrik. Liuslimu supaya Islam. Jadi tidak diberi sedekah, haraman diberi sedekah supaya nazala. Maka turunnya ayat laisa alaika hudahum. Laisa orang alik iwan apa hudahum nuduhake musyrikin ainasa ila dukhul Islam. Jadi maka Rasulullah dilingno oleh Allah. Laisa alaika hudahum. Muhammad, kamu statusnya bukan memberi hidayah, kamu hanya memberikan penjelasan. An-nasa ila dukhul, memberikan petunjuk kepada masuk Islam. Inama alika alam. Kamu hanya sebagai orang yang memberikan petunjuk, memberikan penjelasan. Waalaikumsalam yadi mayasa. Waalaikumsalam yadi aman. Ing wong yasa kang ngersakaken hidayah ing nudaken. Ila dukhul manfil. Jadi Allah lah yang memberikan hidayah. Sejelek apapun kalau diberikan hidayah, ya akan jadi baik. Sebaik apapun kalau memang endingnya sudah tidak akan masuk surga, ya akan jadi jelek. Makanya kita yang bisa hanya berdoa, minta sejak awal kita dijadikan orang baik. Seandainya kita lupa atau mungkin menjalankan dosa, ya minta sebelum sampai meninggal kita diampuni dan kita mau melakukan hal yang positif, yang baik. Amatum fiku, amatum barang utum fiku karena apa sebetulnya khairin saya bagusan. Kalau kita beramal, sedekah dengan berupa malin pondok, fali amfusikum maka ikut wisra manfaatnya. Jadi kalau kita sedekah manfaatnya bagi kita. Lihat nasabah ganjarane ma ikulah kedue. Karena misalkan kita setelah bantu orang, suatu saat kita dibantu orang, kan bagi kita manfaatnya. Setidaknya walaupun tidak dibantu, kita tidak dijelek-jelekan orang bang. Amatum fikuna ojo nafasro ila biqawat. Ya maka kita janganlah berinfak kecuali hanya menuntut menginginkan pahala dari Allah. Sawabahu yaitu pahalanya Allah. Ibtigha sawabi. Jadi menginginkan pahala wairu, tidak selainnya. Min aradi dunya, dari beberapa hal harta benda. Janganlah menginginkan kita sedekah supaya kita tambah kaya misalkan, dapat kembalian yang atau dapat hadiah misalnya. Khairun bimana naik. Khobarun, nanti wama tunfikuna itu kan kalimat khobar, berita biasa. Tapi artinya wama tunfik, jangan sedekah, jangan infak kecuali mengenai Allah. Tapi kalimatnya kan bukan jangan, tapi tidak gitu. Tapi artinya adalah larangan. Wama tunfiku karena pun sepojro min khairin yuwaffa ilaikum. Amate yuwaffa khairin yuwaffa ilaikum. Wafa kang den tunani tuhani apa khailakum. Jadi apa yang kita nafani ya kita pembalasannya nanti kepada kita. Jadi sedekah kebaikan yang diberikannya kepada kita. Aijazau, ya, pembalasan bagi kita, pahalanya bagi kita. Wa antum dan wa antum saya ikut ora dianya tungkasuna minus saya. Jadi kita tidak akan dianiaya, tidak akan dikurangi sedekah kita sedikit pun. Wal jumlatan kedua jumlah ini ya, amatum fiku wa antum la ta'lamun. Ini adalah takwidun, mengokohkan, menguatkan
kalimat yang pertama. Sampai di sini penjelasan saya, kajian saya. Barangkali mungkin ada hal yang kurang jelas atau bacaan yang masih kurang benar, saya masukkan agar ke depan kajian penjelasan saya mudah dimengerti. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.